Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kami si duo Unmuh yang nggak begitu jelas sih sebenarnya. Kali ini kami akan membahas tentang materi, yaitu salah satu materi komputer bisnis yang diampu oleh Bapak Nur Cahyadi. Untuk kali ini kami akan menjelaskan beberapa slide yang sedikit, insya Allah kurang lebih ya sekitar 5 menit atau 1 jaman ya, nggak sampai lah. Nah, langsung kita lanjut saja ke PPT-nya. Oke lah teman-teman, sebelum kita lanjut, untuk kalian tahu gak ini yang bicara siapa? Kalian belum tahu kan? Nah, mulai dari awal ini, perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang ilmu komputer yang selalu kita pahami. Setiap hari kita megang gadget kayak gimana sih gitu. Tapi tunggu dulu kawan-kawan, kita sebelum melanjutkan materi ini, ya sebaiknya kita saling mengenal dulu lah. Tak kenal maka tak sayang. Dah dikenal kok nggak disayang-sayang. Anjay, ghosting. Ya kawan, sebelum kita melanjutkan untuk membahas lebih jauh lagi, biar kita tahu siapa kita berdua, mari let's go lanjut ke babak berikutnya. Nah, kita kenalan dulu ya, biar nggak salah paham. Takutnya nanti ketika kita menjelaskan, oh PPT-nya Mas ini, dan nama saya juga bukan Mas ini gitu. Langsung aja ya, perkenalkan nama saya Aswan Dwi Arianto, salah satu mahasiswa manajemen di Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NIM 210 30 10 49. Ya teman-teman, perkenalkan, ini yang kedua, ini suara kedua ya guys ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 21030 1014. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik ya. Jangan sampai salah, di Universitas Muhammadiyah Gresik, bukan UGM ya. Yap, kita sekarang ini bahas apa ya? Gimana kalau kita bahas etika dan tantangan bisnis menggunakan teknologi informasi? Tentu saja kalian sudah paling sering kan tahu apa itu gadget, tahu apa itu laptop, internet, WA, IG dan sebagainya. Asalkan kalian tahu bahwa WA, IG, dan segala jenis perangkatnya itu merupakan alat penunjang informasi yang digunakan pada masa sekarang ini. Jadi, teknologi informasi pada zaman ini sangat tidak bisa dipisahkan oleh kebiasaan hidup manusia pada zaman modern. Maka dari itu perlu yang namanya etika atau tingkah laku yang wajib dimiliki atau wajib dipunyai oleh setiap manusia pada zaman modern ini. Supaya apa? Etika-etika yang tertanam di dalam diri kita selalu menjadi pedoman sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pada teknologi informasi yang kita terima saat ini. Selain etika, kita juga akan membahas tentang tantangan bisnis. Ya, untuk kalian-kalian yang berbisnis, mungkin kalian bingung, bisnis itu susah ya, atau mudah nggak ya, atau kelihatannya nggak mungkin sih kalau saya berbisnis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan itu semua. Baiklah teman-teman, apa aja sih yang harus kita bahas di materi ini? Di dalam materi ini ada 3 materi yang harus kita pahami. Yang pertama, teknologi informasi, etika itu apa, tantangan itu apa. Jadi 3 materi ini harus kita cakupi dahulu. Yang pertama, TI. Hubungan TI dan bisnis apa sih yang spesial atau sebatas teman? Teman-teman pasti bagaimana memikirkannya. TI apa ya? Yang hubungannya bukan sebatas teman itu, anjay. Dan yang kedua, etika itu siapa? Pasti cewek. Lain ya. Belum teman-teman, etika itu bukan seperti itu. Nanti kita jelaskan lagi. Yang ketiga, tantangan. Tantangan terbesar dalam bisnis adalah kata. Teman ya teman, bisnis ya teman. Salah. Bisnis ya bisnis. Bisnis kok teman? Teman makan teman. Banyak sih di depan ini.
Ya, kita masuk ke bab 1, yaitu teknologi informasi. Sebentar. Informasi. Maaf, salah. Saat pembuatannya saya agak meleng sedikit sih. Menurut kalian teknologi informasi itu apa? Apakah pesan atau WhatsApp atau Instagram atau Facebook atau yang lainnya? Ya, kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, kalian benar. Karena sebenarnya teknologi informasi ini adalah suatu hal umum dalam kehidupan manusia. Pada zaman manusia dahulu, informasi sudah digunakan untuk berbicara antar manusia satu dengan manusia lainnya, bahkan antar makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Dengan informasi ini akan mempermudah kita memahami apa yang mereka inginkan dan apa yang ingin kita katakan, seperti itu. Dan informasi ini berkembang menjadi sebuah teknologi yang dimana suatu kabar, suatu pemikiran, atau suatu berita yang bermanfaat bagi manusia. Sehingga dalam mengembangkan informasi ini, lahirlah sebuah teknologi yang membantu manusia lebih mudah lagi untuk menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil nantinya. Hai teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan teknologi informasi oleh Mas Samson itu seperti apa. Tapi kalian harus tahu dulu, teknologi informasi ada dua kata, teknologi dan informasi. Teknologinya itu apa dulu, informasinya itu apa dulu. Yang pertama, teknologi. Sarana yang diperlukan manusia untuk bertahan dan kenyamanan hidup. Kenyamanan macam apa yang harus kita terima dalam teknologi ini? Contohnya, kenyamanan dalam fasilitas internet, kenyamanan dalam gadgetnya, kenyamanan dalam apapun dalam teknologi yang fungsinya. Jangan banyak ya, kalian sering-sering ini kebanyakan teknologi ini HP doang yang dipikirkan. Soalnya kalian ini pengennya bucin mulu, tapi gak tahu arahnya kemana. Skip, gak penting. Yang kedua, informasi. Informasi kalian harus tahu dulu, pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu. Jadi kita tuh harus tahu informasi. Kayak kalian ini, misalnya kalian lagi pengen apa ya enaknya, makanan, ya carilah informasi di mana kalian bisa mendapatkan makanan tersebut. Biasanya kalau di internet banyak, apalagi sekarang kita sering mendapatkan aplikasi-aplikasi atau makanan-makanan yang sering dijual online sekarang ini. Jadi informasi ini banyak fungsinya. Bukan makanan aja sih, banyak. Kalian harus cari tahu dulu biar mengenal apa itu teknologi dan informasi. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas hubungan TI, teknologi informasi, dan bisnis. Hubungannya itu seperti apa sih? Apakah serumit hubungan kamu sama dia? Kalau itu mah emang susah dari awalnya. Ngapain harus dirumit-rumitkan kalau sudah susah dari awal, iya kan? Asal kalian tahu saja, bisnis di masa zaman sekarang ini sangat tidak dipisahkan oleh teknologi informasi. Semua jenis bisnis pasti menggunakan teknologi informasi, entah itu dari aplikasi ataupun dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh seseorang ketika seseorang merasa puas akan kualitas dari barang-barang yang kita miliki saat ini. Review baik dan jelek dari produk yang kita miliki itu merupakan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan atau bagi diri kita pribadi. Misalnya kita konsumen, informasi mengenai barang seperti baik atau jeleknya barang ini tersebut, kita akan lebih aware akan barang tersebut. Nah, sedangkan untuk bagian dari produsen sendiri, informasi yang digunakan dari komplain-komplain konsumen dan sebagainya akan mendongkrak perusahaan. Bagaimana langkah perusahaan nantinya, apakah akan membenarkan masalah tersebut atau membiarkan masalah tersebut, itu tergantung dari
jenis bisnis dan perusahaannya atau dari manajemennya itu sendiri. Baiklah teman-teman, teknologi dalam bisnis tempo dulu, kita harus tahu apa itu teknologi dalam bisnis tempo dulu pada zamannya. Pada zaman dahulu, dari zaman nenek moyang, dari zaman dulu, dari zaman nenek, kembali lagi mumet lagi. Kita ulang aja kata-katanya yang benar. Ulangi guys ya. Pada zaman dahulu, dari zaman nenek moyang manusia, sudah ada yang namanya teknologi informasi. Nenek moyang menggunakan berbagai macam gambar ataupun alat untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan, hal ini terus berkembang seiringnya perkembangan zaman, sampai di mana pada masa perjalanan mengelilingi dunia. Pada saat itu para saudagar sangat membutuhkan peta dan jurnal perjalanan sebagai sebuah teknologi informasi untuk mengembangkan bisnis dagangannya, dan hal tersebut terus berkembang hingga sekarang ini. Jadi semuanya itu teknologi dari nenek moyang kita guys ya, yang mulai dari peta akan berkembang sampai sekarang ini dari gadget. Ya, kali ini kita membahas bab 2, etika. E-T-I-K-A, Tika. Siapa Tika? Nggak tahu. Masa tanya saya? Yo nggak tahu, tanya saya. Oke, skip kembali. Nah, kali ini kita akan membahas tentang etika guys. Menurut kalian etika itu apa sih? Apakah sebuah makanan, nama orang, hubungan, atau sesuatu yang tidak bisa digambarkan seperti perasaanmu? Bercanda, jangan baper. Nah, daripada kalian bingung-bingung, mari kita lanjut pembahasan tentang etika itu sendiri, yang tentu saja masih berkaitan dengan teknologi informasi dan bisnis. 3 kata itu akan kita bahas di bab ini. Let's go. Kembali lagi bersama aku, etika bisnis. Apa sih etika bisnis itu? Etika dan bisnis itu dibagi lagi ya, lagi-lagi dibagi. Kenapa sih gak bisa bersatu? Nanti kita satukan. Etika dan bisnis. Etika itu apa? Aturan atau tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman suatu individu dalam melakukan perbuatan. Jadi kita harus melakukan etika dulu sebelum melakukan sesuatu. Jadi kita harus tahu etika yang baik yang gimana, etika yang tidak baik itu yang kita hindari kayak gimana, agar kita tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, seperti itu. Bisnis, kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk, barang, dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Jadi bisnis itu kawan-kawan harus mengerti dulu mana bisnis yang baik untuk kedepannya atau mana bisnis yang hanya ikut-ikutan saja. Hehehe, seperti itu kawan-kawan. Dan ya, kali ini kita masuk ke dalam prinsip-prinsip etika teknologi. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, kenapa etika teknologi kok pakai prinsip? Ya, jangankan etika teknologi, dalam hubunganmu aja prinsip diperlukan. Kalau nggak ada prinsip ya Anda akan rasakan sendiri akibatnya. Ya, daripada baper ngurusin omongan saya, mending kita lanjut saja ke slides-nya yang pertama. Prinsip pertama yaitu proporsional. Hal baik yang dicapai melalui teknologi harus melebihi resikonya. Dan perbedaan prinsip ini dengan hidup Anda yaitu kalau hidup Anda melakukan hal baik, tetapi resikonya Anda tanggung sendiri. Ya. Oke, skip. Lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu persetujuan berdasarkan informasi. Itu apa sih? Jadi, persetujuan berdasarkan informasi yaitu mereka yang terkena dampak dari teknologi harus memahami resikonya. Seperti Anda yang terkena dampak dari cinta, yang bertepuk sebelah tangan dan mengalami resikonya sendiri, yaitu sakit hati. Ya. Sudah. Jangan bersedih, karena akan ada prinsip yang lebih menyakitkan lagi, yaitu prinsip yang ketiga, keadilan. Keadilan di sini maksudnya adalah manfaat dan beban teknologi harus disebarkan secara adil. Lah,
Anda gimana? Pikir sendiri ya. Dan prinsip yang terakhir, prinsip yang keempat, yaitu minimalisasi risiko. Itu apa sih? Jadi minimalisasi risiko yaitu teknologi harus diimplementasikan dengan sedemikian rupa untuk menghindari semua risiko yang tidak perlu ada di dalam teknologi itu sendiri. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita membahas tentang contoh penerapan etikanya nih, kayak gimana. Contoh doang, penerapan kagak bisa. Yang pertama, tenang teman-teman, kita harus tahu dulu apa saja yang harus kita terapkan. 1. Produksi. 2. Distribusi. 3. Konsumsi. Ya, produksi itu apa? Menyajikan informasi valid mengenai kegiatan produksi dan menggunakan informasi semaksimal mungkin dalam kegiatan produksi. Jadi, kalian harus memproduksi barang-barang tersebut atau informasi tersebut secara jelas gitu teman-teman. Jangan masalah kayak pacar kalian gak balas WA, kalian jelas-jelasin gitu. Gak penting gitu, cari lagi lah. skip, gak penting. Yang kedua, distribusi. Memastikan distribusi tersampaikan secara akurat menggunakan teknologi informasi yang ada. Dalam distribusi itu, seakurat apa kalian bisa menyampaikan dalam teknologi? Ya, misalnya Gojek. Ya, kita kalau mesen Gojek itu harus tahu dulu alamatnya kita di mana, tujuannya kayak gimana. Kalau kita sampai salah arah gitu, gak sampai ke si pemilik ini, ya kita tidak tersampaikan akuratnya kayak gimana gitu teman-teman. Yang ketiga, konsumsi. Menjamin kualitas pada konsumen dan membuka layanan pengaduan konsumen agar informasi keluluan tersampaikan ke produsen. Jadi setiap konsumsi atau konsumen berhak tahu dulu ini kualitas yang kita jual itu kayak gimana. Nikmat gak? Enak gak? Kalau pelanggan merasa belum nikmat, ya silakan ditulis apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki biar perusahaan kita atau konsumsi kita menjadi lebih baik ke depannya. Gimana? Sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke bab 3, yaitu tantangan. Kalian mungkin nggak tahu apa itu tantangan. Ketika Anda hidup pun, baru lahir di dunia ini, tantangan sudah ada. Yaitu pertama, keluar dari perut rahim ibu. Habis itu ketika kita TK, sudah mulai tantangan, adu jotos atau apa seperti itu. Semakin tinggi usia kita, tantangan akan semakin besar. Lah, hal itu yang dirasakan oleh teknologi informasi saat ini. Seiring berjalannya informasi, tantangan-tantangan akan selalu ada. Hal ini disebabkan karena perkembangan otak manusia, perkembangan kemampuan manusia dalam mencari celah suatu sistem atau suatu kegiatan yang mungkin lebih banyak merugikan manusia untuk tantangan ini sih. Tapi di balik tantangan tersebut akan ada upgrade sehingga tantangan-tantangan ini bukan menjadi tantangan di kelak kemudian hari seperti itu. Gimana sih tantangan menurut kamu? Tugas deadline. Ya kalau soal itu mah ngopinya dikurangi, mainnya dikurangi, uang jajannya dikurangi, hatinya dikurangi, kayak hati saya kali ini. Atau ngedapetin dia yang nggak pernah ada di kehidupan Anda, tapi Anda selalu mengejar-ngejar, yang tidak ada kepastiannya dan sebagainya. Ya, kita merasakan hal yang sama. Yang penting semangat kakak. Dan masalah ini yang paling serius, yang paling dipikirkan oleh seluruh laki-laki di dunia ini, khususnya laki-laki Indonesia sih, yaitu push rank. Gimana enggak, menaikkan rank tertinggi dalam suatu game adalah suatu hal yang sangat sulit, dan sebagian orang menyerah dan menghapus game itu secepatnya.
Nah, kalau cara mengatasi ini sih kemungkinan sih bawaan dari lahir. Emang kalian cupu atau tangan Anda aja yang kurang cepat. Tenang. Semua tantangan-tantangan dalam hidup Anda itu bukan sebuah kesalahan. Karena asal Anda tahu, tantangan itu membentuk Anda. Tantangan itu memperkuat Anda. Tanpa ada tantangan, Anda lemah. Tanpa ada tantangan, Anda tidak atau bukan apa-apa. Jadi kita tidak berhak menjudge tantangan seseorang itu tantangan yang mudah atau yang sulit, karena persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Tadi kalian sudah dijelaskan kan tantangan. Tantangan ini seperti apa? Suatu hal, upaya yang bersifat bertujuan menggugah kemampuan. Tantangan itu banyak ya guys ya. Kalian harus berpikir dulu. Kalian tantangan dalam mengejar karir, tantangan dalam mencari pekerjaan, tantangan dalam bersekolah, atau yang teman-teman masih dalam proses tantangan untuk mengejar suatu prestasi dalam olimpiade, atau tantangan dalam olahraga silat atau apa, bola, terserah. Tantangan itu banyak. Jadi kalian harus menyimpulkan bahwa diri kita itu memang harus ditantang untuk kedepannya lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, dan tahu tantangan yang kalian inginkan adalah tantangan seperti apa. Yang terutama kita harus mengenal dulu tantangan bisnis. Kita sekarang membahas tentang tantangan bisnis sih. Jadi kalian harus tahu tantangan bisnis seperti apa. Biasanya kalau dalam ilmu bisnis itu tantangannya dalam melakukan usaha banyak. Seperti kalian ditantang dalam mengembangkan bisnis ini untuk maju ke depan lagi seperti apa, mengembangkan bisnis ini seperti apa, dan melanjutkan bisnis ini ke depannya untuk terus maju seperti apa. Ya kalian harus tahu dulu, kalian cari tahu dulu tantangannya itu seperti apa. Jadi harus tahu medan dulu. Seperti itu teman-teman. Nah, kali ini kita masuk ke tantangan bisnis di masa teknologi informasi saat ini. Tantangan bisnis yang pertama yang paling umum dilakukan oleh para penjahat di dunia kali ini atau di zaman ini yaitu kejahatan komputer. Seperti apa? Seperti hacking, carding, dan cracking, dan itu semua akan dibahas nanti. Dan yang kedua yaitu privacy issue. Privacy itu apa sih? Isu-isu privat seperti gini. Ketika Anda membuat status, ketika Anda membuat story IG, Anda mempost privasi Anda ke khalayak umum. Sebagai bentuk apa? Entah itu sebagai bentuk branding atau kesombongan atau sebagainya. Nah, asal kalian tahu, tindakan yang kalian lakukan ini sangatlah berbahaya. Dan yang ketiga yaitu cyber law. Lah, cyber law ini adalah hukum yang mengatur tentang pasal cyber atau ketika Anda memutuskan untuk online, atau yang kita kenal sekarang adalah Undang-Undang IT atau Informasi dan Teknologi yang sedang digencarkan oleh pemerintah karena perkembangan teknologi informasi yang sudah sangat pesat di Indonesia pada saat ini. Dan masalah yang paling terakhir, yang paling kita bisa lihat, yang paling umum, yaitu masalah kesehatan dan sosial. Kesehatan manusia dan sosial manusia itu berpengaruh terhadap perkembangan teknologi informasi. Dan hal ini akan berpengaruh pada bisnis yang kita jalankan. Karena sulitnya informasi berarti sulit bisnis. Untuk di zaman sekarang ini seperti itu. Kejahatan komputer yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kejahatan komputer yang paling umum yaitu hacking, carding, dan cracking. Walaupun pada saat ini tiga hal tersebut adalah hal yang masih minimal dibanding semua kejahatan komputer yang ada pada masa saat ini. Jadi kita bahas tiga dulu ya. Yang pertama, hacking. Hacking itu apa sih? Jadi, hacking itu tindakan menemukan celah yang mungkin ada dalam sistem komputer atau jaringan komputer hingga berhasil mengambil alih. Jadi seperti ini. Ketika Anda login atau menggunakan Facebook, Gmail atau yang lainnya, ketika Anda menggunakan
tiba-tiba ada notifikasi seperti perangkat Anda tiba-tiba disusupi atau apa, atau tiba-tiba ada yang login di perangkat lain menggunakan akun Anda. Nah, itu merupakan indikasi dari hacking. Dan hacking itu mencari celah dari sistem yang dibuat oleh suatu aplikasi seperti IG atau Facebook. Nah, fungsinya apa? Dia itu mengambil celah itu? Pertama, yaitu hanya mengacak-ngacak saja informasi yang kita punya di dalamnya untuk kesenangan. Atau yang kedua, digunakan lebih parah lagi atau menyalahgunakan akun kita untuk digunakan sebagai bentuk kejahatan yang lainnya, seperti mengambil informasi, penjualan informasi, dan sebagainya. Dan yang kedua, carding. Mungkin carding jarang-jarang terdengar di telinga kalian, karena carding ini sangat sulit di zaman sekarang ini dilakukan, tapi tetap ada yang mampu melakukan carding ini. Jadi, carding itu apa sih? Carding adalah salah satu bentuk penipuan di mana penipu akan mencuri nomor kartu kredit Anda dan memanfaatkannya untuk membeli sesuatu. Jadi ini berbeda dengan telepon penipuan yang sering kalian dapati, entah itu dari suatu aplikasi atau dari aplikasi keuangan dan sebagainya. Untuk carding ini berbeda. Jadi mereka meretas nomor atau kartu rekening Anda, mengambil sebagian uangnya atau seluruh uangnya untuk diperjualbelikan atau untuk membeli sesuatu yang akan dikirimkan ke alamat si pencuri. Sehingga ketika Anda mengecek atau melihat saldo rekening akhir Anda, tiba-tiba ada penarikan yang begitu besar, itu kemungkinan terjadi carding di dalam pelaksanaan atau di dalam kartu kredit Anda, seperti itu. Dan yang ketiga itu cracking. Lah, cracking ini hampir sama dengan hacking, yaitu salah satu aktivitas meretas sistem keamanan komputer dengan tujuan kriminal atau tujuan yang jahat. Jadi, cracking ini sifatnya hampir sama seperti hacking, yaitu mencari celah dari suatu sistem, dan setelah mencari celah dia mengobrak-abrik yang ada informasi apa aja yang ada di dalam sistem tersebut, dan menggunakannya informasi yang ada di dalam sistem tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan atau menguntungkan si pencuri itu sendiri, sehingga sistem yang awalnya utuh dia akan terjadi teracak-acak dan banyak kehilangan data di dalamnya. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tadi kan sudah dijelaskan ya masalah kejahatan komputer oleh Mas Aswan. Panjang lebar banget. Sekarang kita ke privacy issue. Itu apa sih? Efeknya apa? Dalam suatu privacy issue itu, bocornya data pribadi kepada publik tanpa izinnya si pemilik. Nah, efeknya data yang berhasil bocor ke publik berpotensi besar untuk disalahgunakan yang pastinya merugikan si pemilik. Jadi, kita harus baik-baik dalam menyimpan privasi pribadi kita. Nah, kali ini kita masuk ke cyber law atau hukum cyber atau undang-undang ITE bagi di Indonesia. Jadi, cyber law itu apa sih? Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi atau internet elektronik yang dimulai pada saat kita memulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Jadi, Undang-Undang ITE atau cyber law ini berlaku ketika kita mulai online, ketika kita terhubung dengan data, ketika kita berhubung dengan internet. Dan saat itulah Undang-Undang ITE itu berlaku. Dan mengapa ini menjadi tantangan bagi para pembisnis? Jadi, undang-undang itu bermanfaat sekaligus membatasi dalam apa? Membatasi dalam hal kreativitas para pengguna atau para netizen atau para pengguna internet di Indonesia,
sehingga mereka tidak bisa seenaknya melakukan transaksi atau apapun yang di luar dari ketentuan undang-undang ITE itu sendiri. Nah, kali ini kita masuk ke dalam tantangan sosial. Yang pertama yaitu kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat adalah sesuatu hal yang sudah mendarah daging dalam keseharian masyarakat itu sendiri. Jadi sulit untuk dipisahkan. Kalau misalnya sudah berpikiran secara tradisional, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan sering dilakukan dan sering dilaksanakan dan akan dibenarkan jika menurut mereka itu penting. Dan yang kedua yaitu budaya setempat. Indonesia kaya akan budaya dan tidak jarang juga menggunakan atau menganggap bahwa teknologi itu adalah suatu hal yang tabu atau suatu hal yang dianggap mengancam budaya mereka sendiri. Maka dari hal ini perkembangan bisnis yang notabene adalah menggunakan teknologi informasi sangat susah dikembangkan jika dalam budaya masyarakat tersebut sangat tertutup. Nah, kita masuk ke dalam tantangan kesehatan. Yang pertama yaitu sakit mata. Siapa sih yang habis HP-an matanya itu masih seger atau masih putih, pokoknya masih kelihatan sehat lah. Pasti sebagian besar orang ketika menggunakan HP terlalu lama akan merasakan yang namanya sakit mata. Entah itu mata merah atau matanya berair, itu merupakan konsekuensi ketika kita terkena paparan radiasi dari HP ini. Habis itu yang kedua yaitu kejang otot. Kalau misalnya kalian pernah tahu dulu pernah ada cerita bahwa seorang pria yang bermain game selama kurang lebih 12 jam nonstop sehari mengalami kejang otot di bagian jari, dan itu mereka harus mengamputasi salah satu jari tersebut. Nah, ini merupakan dampak negatif yang sangat menyakitkan sih kalau misalnya kita terlalu banyak menggunakan HP atau gadget yang kalian tahu sendiri HP atau gadget itu merupakan sebuah informasi utama sih kalau di zaman sekarang ini. Nah, kali ini adalah stres. Mungkin kalian beranggapan bahwa bermain gadget atau menonton TV atau menggunakan internet selama asal batasnya tetap atau batasnya sesuai, memang bisa meredakan stres. Akan tetapi penggunaan gadget yang terlalu lama akan meningkatkan stres. Seperti kalau misalnya kalian bekerja kantoran atau apa, kalian banyak tekanan dalam bisnis atau kalian memiliki tugas deadline atau apa yang fokus kepada menggunakan alat-alat gadget atau komputer atau apa, otak kalian akan memberi sinyal stres ke badan kalian sehingga kalian akan lebih mudah pusing, lelah, mengantuk, dan tidak jarang juga pegal-pegal seperti itu. Nah, mungkin banyak yang masih belum tahu nih, kalau misalnya kita menggunakan gadget terlalu lama, menggunakan komputer terlalu lama, kita akan sangat malas bergerak. Dan itulah yang kebanyakan dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia pada saat ini. Karena mereka lebih asik menggunakan handphone daripada asik dengan badannya sendiri, sehingga mereka kurang aware sama badannya sendiri. Akibatnya apa? Ketika kita bermain game atau ketika kita menonton YouTube atau menonton film atau menonton drama Korea, hal ini meningkatkan nafsu makan kita sehingga kita lebih banyak makan sehingga tanpa ada pergerakan dalam tubuh kita, lemak yang ada dalam tubuh kita itu menumpuk seperti itu, guys. Nah, sekian pemaparan dari kami. Saya harap kalian semua paham atau mengerti betul tentang etika dan tantangan bisnis dalam perkembangan teknologi informasi pada masa sekarang ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.